Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang definisi fungsi dan relasi. Pertama kita akan mengenal domain, kodomain, dan rank. Apa itu domain? Domain adalah daerah asal, sedangkan kodomain adalah daerah kawan. Rank adalah daerah hasil. Kita beri contoh soal. Jika diketahui fx sama dengan A relasi ke B, fx sama dengan 2x plus 1. A sama dengan 1, 2, 3. A di sini disebut juga domain ya. Dan B adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. B di sini disebut daerah kawan atau kodomain. Maka kita cari X sama dengan 1. Kita ambil dari domain tadi. Fx sama dengan 2x plus 1 sama dengan 2 dikali 1. 1 kita dapat dari domain 1 ini ditambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi di sini ranknya ketemu yaitu 3. Kita cari rank dari domain 2. X sama dengan 2. Kita masukkan rumusnya, fx sama dengan 2x plus 1 sama dengan 2 kali 2. 2 di sini didapat dari domain. Ditambah 1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Ditambah 1 sama dengan 5. Jadi rank dari domain 2 adalah 5. Kita cari lagi domain yang nomor 3. X sama dengan 3. Kita masukin rumusnya, fx sama dengan 2x plus 1. 2 kali 3 plus 1 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 plus 1 sama dengan 7. Nah, di sini kita ketemu rank tadi dari domain A 1, 2, 3 adalah 3, 5, dan 7. Selanjutnya, refleksi pencerminan. Refleksi juga bisa diartikan dengan pencerminan. Refleksi dibagi menjadi 7 rumus, yaitu terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap titik asal, terhadap Z sama dengan X, terhadap Z sama dengan min X, terhadap X sama dengan A, juga terhadap Z sama dengan B. Yang pertama kita akan membahas terhadap sumbu X. Jika ketemu soal terhadap sumbu X, berarti kita perlu ingat yang dikasih min adalah Z, sedang X-nya tetap. Contoh soal, tentukan bayangan setiap titik jika ditemukan terhadap sumbu X. Kita beri contoh, X sama dengan min 3,4. Jadi X-nya adalah min 3, Z-nya adalah 4. Kita masukin rumus tadi, X, min Z. Jadi Q aksennya sama dengan min 3-nya tetap dimasukin ke sini, sedangkan 4-nya dibikin min, jadinya min 4. Jadi Q aksen sama dengan min 3, min 4. Beri contoh satu soal lagi. Jika diketahui P min 6,2, jadi P aksennya adalah min 6-nya tetap dan Z-nya kita kasih min. Z-nya sudah min ini juga Z di sini juga sudah min. Jadi min ketemu min sama dengan plus. Jadi Z-nya kita jadikan plus menjadi 2. Jadi P aksennya adalah min 6,2. Selanjutnya pencerminan terhadap sumbu Z. Jika ketemu soal pencerminan terhadap sumbu Z, bisa kita ingat yang kita kasih min adalah yang X. Z-nya tetap. Contoh soal. A 6, min 2. Di sini X-nya adalah 6. Z-nya adalah min 2. Jadi A aksennya adalah 6. Dimasukin rumus tadi min X jadinya min 6. Sedangkan Z-nya tetap yaitu min 2. Jadi A aksennya adalah min 6, min 2. Yang B, min 9,10. Kita masukkan rumus ke sini menjadi B aksennya adalah min X ketemu min 9 menjadi plus, yaitu 9.
Sedangkan Z-nya tetap sama, yaitu 10. Jadi B aksennya adalah 9,10. Yang C, jika diketahui C min 7, min 5, kita masukkan rumus min X, Z menjadi min 7 ketemu min X menjadi plus, yaitu tetap 7. Sedangkan Z tetap yaitu min 5. Jadi C aksennya adalah 7, min 5. Selanjutnya, pencerminan terhadap titik asal. Bisa diketahui pencerminan terhadap titik asal juga bisa disebut dengan 0,0. Bila kita ketemu soal terhadap titik asal, berarti dua-duanya dikasih min. X dikasih min, Z juga dikasih min. Contoh soal. A aksen yaitu min 6, min 5. Kita masukkan rumus min X, min Z menjadi min X ketemu min 6 jadinya plus, yaitu 6. Sedangkan min 5 ketemu min Z menjadi plus juga, menjadi 5. Jadi A aksennya adalah 6,5. Contoh soal yang kedua, bila diketahui B min 4,8, X-nya min 4. Sedangkan kita masukkan rumus min X ketemu min 4 menjadi 4, yaitu plus, min ketemu min. Sedangkan Z, min Z ketemu 8 menjadi min, yaitu 8. Jadi B aksennya adalah 4, min 8. Sekarang kita memasuki pencerminan terhadap sumbu Z sama dengan X. Jika kita mengetahui terhadap sumbu Z sama dengan X, bisa diingat yaitu dibalik Z, X. Contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, diketahui P yaitu min 8, min 6. Jadi P aksennya berapa? Tinggal kita balik. Z-nya ditaruh depan, X-nya ditaruh belakang, yaitu min 6,8. Contoh soal yang kedua, Q 5,2. Jadi Q aksennya adalah kita balik 2,5. Yang ketiga, S 3, min 8. Jadi S aksennya adalah min 8,3. Selanjutnya, pencerminan terhadap Z sama dengan min X. Yaitu caranya kita ingat dibalik dua-duanya dikasih min. Contoh soalnya, diketahui titik A 6, min 5. Jika direfleksikan terhadap sumbu Z sama dengan min X. Jadi, A aksennya adalah, kita balik dulu, menjadi min 5,6. Kita masukin rumusnya, yaitu tadi min Z, min X. Jadi A aksennya adalah min Z ketemu min 5 menjadi plus, yaitu 5. 6 ketemu min X menjadi min, jadinya min 6. Jadi A aksennya adalah 5, min 6. Selanjutnya, pencerminan terhadap E sama dengan A. Jika ketemu soal pencerminan terhadap X sama dengan A, berarti yang kita masukin rumus adalah yang X. Rumusnya 2A kurangi X, Z. Jadi Z-nya tetap. Contoh soal. Diketahui titik A min 4,8. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4. Maka bayangan A adalah titik-titik. X sama dengan 4 ini disebut juga A. Jadi caranya kita mencari jawabannya adalah A aksennya, rumusnya tadi 2A, X. 2A min X, Z. Kita masukkan 2 kali 4, A-nya tadi adalah 4. Dalam kurung min 4, yaitu X, 8. Z-nya tetap 8. Jadi ketemu 2 kali 4 sama dengan 8. Min ketemu min jadinya plus, yaitu plus 4,8. Kita jumlah 8 ditambah 4 sama dengan 12,8. Jadi ketemunya adalah X-nya 12, Z-nya 8.
Selanjutnya pencerminan terhadap Z sama dengan B. Jika Z sama dengan B berarti yang dikasih rumus adalah yang Z. X-nya tetap. Contoh soal. A min 2,5. Berapa bayangan A aksen jika dicerminkan terhadap Z sama dengan min 5? A aksennya adalah kita masuk rumusnya X, 2B min Z sama dengan min 2, X-nya tadi min 2 tetap di sini, koma 2 dikali min 5. Min 5 ini kita dapat dari Z sama dengan min B. Ini Z sama dengan min 5. Ini adalah yang B. Dalam kurung dikurangi 5. 5 adalah Z tadi. Sama dengan min 2, min 10, yaitu 2 kali min 5 sama dengan min 10 dikurangi 5. Ketemunya min 2 sama dengan min 15. Jadi A aksennya adalah min 2, min 15. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar fungsi bisa mempunyai rumus yaitu operasi aljabar fungsi penjumlahan fungsi. Rumusnya f plus e plus g x sama dengan f kali x plus g kali x. Sedangkan pengurangan fungsi rumusnya f kurang g dalam kurung x sama dengan f dikali g dikurang g dikali x. Yang selanjutnya perkalian dengan skalar. Kf dikali x sama dengan Kp dalam kurung x. Selanjutnya yaitu perkalian fungsi. Rumusnya f kali g dalam kurung x sama dengan f kali g dalam kurung f kali x dalam kurung g kali x. Pembagian fungsi rumusnya f per g dalam kurung dikali x sama dengan f kali x dalam kurung dibagi g dalam kurung x. Kita beri contoh soal yaitu penjumlahan fungsi. Jika diketahui fx sama dengan x2 plus 5 min 7 dan gx sama dengan min 2x plus 1. Jawabannya yaitu kita masukkan rumus tadi f plus g sama dengan fx plus gx, yaitu x2 plus 5x kurangi 7 ditambah min 2x plus 1. Kita jumlah menggunakan bilangan yang sama dulu, yaitu x2 plus 3x ini ya ditemukan dari 5x dikurangi min 2x yaitu menjadi 3x. 7x min 7x ditambah 1 yaitu menjadi min 6. Jadi f dalam kurung x adalah x kuadrat plus 3x min 6. Pencerminan yang kedua yaitu G min F sama dengan G kali X dikurangi F kali X, yaitu min 2X plus 1 dikurangi dalam kurung X kuadrat ditambah 5X min 7 sama dengan min 2X plus 1 kurangi X2 yaitu X kuadrat dikurangi 5X plus 7. Kita sederhanakan lagi. Min X kuadrat dikurangi 7X plus 8. Jadi G kurang F ketemu min 2 min 7X plus 8. Contoh soal yang kedua yaitu contoh soal pengurangan fungsi. Jika diketahui fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 12x ditambah 6. Tentukan 3f dan setengah f. 3f sama dengan 3 dalam kurung 2x kuadrat dikurangi 12 ditambah 6.
sama dengan 3 kali 2x kuadrat, yaitu 6x kuadrat. 3 kali 12, yaitu ketemunya 36x. Plus 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi 3F sama dengan 6x kuadrat dikurangi 6x plus 18. Yang setengah F-nya caranya mencari yaitu setengah dikali dalam kurung 2x kuadrat dikurangi 12x plus 6 sama dengan setengah kali 2x kuadrat ketemu yaitu x kuadrat dikurangi setengah kali 12 yaitu 6x plus setengah kali 6 sama dengan 3. Jadi setengah F sama dengan x kuadrat, 6x plus 3. Selanjutnya contoh soal perkalian skala. Diketahui 7x sama dengan x kuadrat plus x min 6. G dalam kurung x sama dengan x min 2. Tentukan F kali G. Jawaban F kali G sama dengan F dalam kurung X dikali G dalam kurung X sama dengan X kuadrat plus X kurangi 6 dikali dalam kurung X kurangi 2 sama dengan X kuadrat dikurangi X kuadrat. Saya ulangi lagi, X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12. Jadi F kali G sama dengan X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 8X plus 12. Cukup sekian dan terima kasih video kali ini. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.